Selamat sore, Pak Arfan dan teman-teman. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang apa aja sih pekerjaan-pekerjaan dalam bidang informatika. Oke, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, programmer atau software developer. Programmer adalah orang yang membuat aplikasi atau software agar bisa digunakan di komputer atau HP. Mereka menulis kode dengan menggunakan bahasa pemrograman, misal seperti aplikasi kasir, game, sistem sekolah, atau aplikasi ojek online. Semua fitur seperti login, menu, dan penyimpanan data dibuat oleh programmer. Selain membuat program dari awal, programmer juga bertugas memperbaiki kesalahan atau bug. Mereka menguji program agar tidak error dan meningkatkan performa aplikasi supaya mereka lebih cepat dan stabil. Kalau kalian mau masuk pekerjaan ini, kalian harus tahu syaratnya. Syarat masuknya adalah paham logika. Jadi paham logikanya di komputer. Terus yang kedua, menguasai bahasa pemrograman. Yang ketiga, teliti dan sabar. Yang keempat, jurusan RPL atau TKJ atau informatika. Yang kedua adalah web developer. Web developer membuat dan mengembangkan website agar bisa diakses melalui internet. Mereka mengatur tampilan website supaya menarik dan mudah digunakan, seperti website sekolah, toko online, atau berita. Mereka juga memastikan semua tombol, menu, dan halaman berfungsi dengan baik. Selain tampilan, mereka juga mengurus bagian sistem di belakang layar, server, dan database. Jika website error, lambat, atau tidak bisa diakses, developer yang memperbaikinya. Mereka juga menjaga keamanan website dari gangguan atau peretasan. Dan syarat masuknya adalah menguasai dasar web, paham internet dan server, kreatif desain, jurusan RPL atau informatika. Yang ketiga adalah network administrator. Ya, network administrator bertugas untuk mengatur dan mengelola jaringan. Mereka memastikan semua komputer terhubung ke jaringan internet dengan baik. Tanpa mereka, wifi bisa mati. Kau tidak akan bisa melihat video ini. Selain itu, mereka menjaga keamanan jaringan agar tidak disusupi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalian aman. Kalau kalian mau masuk pekerjaan ini, kalian membutuhkan syarat ini. Pertama, paham IP address, bisa setting router, teliti, jurusan TKJ. Oke, yang keempat itu ada cyber security. Ahli cyber security melindungi sistem dan data dari serangan hacker, virus, dan juga pencurian data. Nah, mereka memeriksa sistem untuk menemukan celah keamanan yang bisa dimanfaatkan penjahat cyber, contohnya pencuri akun. Profesi ini penting karena data perusahaan sangat berharga, apalagi kamu. Mereka juga bisa memasang sistem pengaman seperti firewall dan enkripsi jika terjadi serangan, biar nggak dicuri. Mereka menganalisis bagaimana serangan itu terjadi dan memperbaiki sistem agar lebih aman, jadi nggak gampang dicuri. Oke, lanjut. Lanjut yang kelima, yaitu data analis. Jadi data analis ini tugasnya untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami. Mereka mengumpulkan data dan menyusunnya dalam bentuk tabel atau grafik, lalu membuat laporan. Informasi ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Nah, alat-alat yang biasanya digunakan oleh data analis yaitu sebagai berikut: laptop, Excel, Google Sheets, SQL, Python, Power BI, atau tabel AU. Syarat masuknya suka matematika dan statistik, lalu teliti, bisa mengolah data, dan yang paling penting, jurusan informatika atau statistika. Lalu lanjut yang nomor 6 atau yang terakhir, yaitu adalah UI atau UX designer. UI atau UX designer mendesain tampilan aplikasi atau website agar nyaman digunakan. Mereka menentukan warna, bentuk tombol, tata letak menu, dan alur penggunaan.
Tujuannya supaya pengguna tidak bingung saat memakai aplikasi. Mereka juga melakukan uji coba ke pengguna. Jika banyak yang kesulitan, desain akan diperbaiki. Lalu apa saja sih alat dan bahannya? Jadi alat yang mereka biasa gunakan adalah laptop, Figma, Adobe XD, dan Photoshop. Lalu syarat masuknya apa sih? Untuk syarat masuknya adalah yang paling penting mereka harus kreatif, paham desain, dan mengerti kebutuhan pengguna. Dan jurusan yang biasanya adalah jurusan multimedia, LPL, atau informatika.